Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Azura dari kelas 1A Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia NIM 12011223790. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan Islam klasik. Pendidikan Islam sesungguhnya telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan adanya dakwah Islam yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan itu pula, pendidikan Islam memiliki corak dan karakteristik yang berbeda sejalan dengan upaya pembaharuan yang dilakukan secara terus-menerus pasca generasi Nabi. Pembaharuan dalam Islam telah mengalami kemajuan yang sangat pesat pada zaman dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Namun sayang, kemajuan tersebut tidak dapat dipegang erat oleh umat Islam saat ini hingga pada akhirnya kemajuan dari dunia baratlah yang kini menjadi kiblat ilmu pengetahuan, padahal mereka bersumber dari khazanah ilmu pengetahuan dan metode berpikir Islam yang rasional pada masa klasik. Pengertian pendidikan Islam klasik. Pendidikan dari segi bahasa adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Menurut istilah, pendidikan ialah bimbingan secara sadar oleh pendidik kepada terdidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju kepribadian yang lebih baik. Klasik ialah yang mempunyai nilai atau mutu yang diakui dan menjadi tolak ukur kesempurnaan yang abadi. Pendidikan Islam klasik ialah pendidikan yang secara khas memiliki ciri Islam yang diambil dari khazanah ilmu pengetahuan yang ditemukan dan dikembangkan para ahli tempo dulu yang telah disusun secara logis dan sistematis yang bertujuan untuk memelihara, mengawetkan, meneruskan warisan budaya Islam. Lalu ada guru pada masa klasik. Guru-guru yang mengajar sekolah kanak-kanak atau mu'alim al-kutab. Guru sekolah kanak-kanak mempunyai status sosial yang rendah. Hal ini disebabkan oleh kualitas keilmuan mereka yang terbilang masih rendah. Lalu yang B ada guru-guru yang mengajar putra mahkota atau muadib. Pendidik putra mahkota mempunyai status sosial yang tinggi. Bahkan tidak sedikit ulama yang mendapat kesempatan untuk menjadi muadib. Lalu yang C, para guru yang memberikan pelajaran di masjid-masjid dan di sekolah-sekolah. Guru-guru dari golongan ini telah beruntung mendapat kehormatan dan penghargaan yang tinggi di hadapan masyarakat. Hal ini disebabkan penguasaan mereka terhadap ilmu pengetahuan yang mendalam dan berbobot. Selanjutnya, kurikulum pendidikan Islam klasik tahun 750 sampai 1350 Masehi. Yang pertama, ada kurikulum pendidikan Islam sebelum berdirinya madrasah. Kurikulum pendidikan rendah. Terdapat kesukaran ketika membatasi mata pelajaran yang membentuk kurikulum untuk semua tingkat pendidikan yang bermacam-macam. Pertama, karena tidak adanya kurikulum yang terbatas, baik untuk tingkat rendah maupun tingkat penghabisan kecuali Al-Quran yang terdapat pada seluruh kurikulum. Lalu ada kurikulum pendidikan tinggi. Menurut Rahman, pendidikan jenis ini disebut pendidikan orang dewasa karena diberikan kepada orang banyak yang tujuan utamanya adalah untuk mengajarkan mereka mengenai Al-Quran dan agama. Lalu yang kedua ada kurikulum setelah berdirinya madrasah. Berdirinya madrasah pada suatu sisi merupakan sumbangan Islam bagi peradaban sesudahnya. Tapi pada sisi lain membawa dampak yang buruk bagi dunia pendidikan setelah hegemoni negara terlalu kuat terhadap madrasah ini. Lanjut ada metode pendidikan Islam klasik. Metodenya ialah pertama, metode ceramah. Metode ceramah ini seperti guru menerangkan suatu materi kepada murid. Lalu metode dialog. Metode dialog ialah percakapan yang terjadi antara guru dan murid. Lalu ada metode diskusi atau tanya jawab. Metode ini seperti pengajaran tugas murid secara berkelompok atau secara presentasi. Lalu ada metode perumpamaan, yaitu menggunakan analogi dan memberi analisis hukum serta penyampaian perumpamaan mereka. Lalu ada metode kisah. Metode kisah ialah guru menyampaikan pesan dari sumber pokok. Lalu ada metode pembiasaan. Metode pembiasaan ialah memberikan contoh kebiasaan yang baik kepada murid. Lalu ada metode hafalan. Metode hafalan ini seperti kita menghafal Al-Quran.
atau metode penghafalan di luar kepala. Berikutnya ada perkembangan pendidikan Islam klasik. 1. Pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebagai seorang yang diangkat sebagai pengajar atau pendidik, di samping itu beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan pesan-pesan Allah yang terkandung dalam Al-Quran. Dapat dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah pengajar atau pendidik muslim pertama. Pada masa ini, pendidikan Islam diartikan pembudayaan ajaran Islam, yaitu memasukkan ajaran-ajaran Islam dan menjadikannya sebagai unsur budaya bangsa Arab dan menyatu ke dalamnya dengan pembudayaan ajaran Islam ke dalam sistem dan lingkungan budaya bangsa Arab tersebut. Maka terbentuklah sistem budaya Islam dalam lingkungan budaya bangsa Arab. Dalam proses pembudayaan ajaran Islam ke dalam lingkungan budaya bangsa Arab berlangsung dengan beberapa cara. Ada kalanya Islam mendatangkan suatu ajaran bersifat memperkaya dan melengkapi unsur budaya yang telah ada dengan menambahkan yang baru. Ada kalanya Islam mendatangkan ajaran yang sifatnya bertentang sama sekali dengan unsur budaya yang telah ada sebelumnya yang sudah menjadi adat istiadat. Ada kalanya Islam mendatangkan ajarannya bersifat meluruskan kembali nilai-nilai yang sudah ada yang praktiknya sudah menyimpang dari ajaran aslinya. Lalu selanjutnya ada pendidikan Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah wafat, maka pemerintah Islam dipegang secara bergantian oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali ibnu Abi Thalib. Sistem pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dilakukan secara mandiri, tidak dikelola oleh pemerintah kecuali pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang turut campur dalam menambahkan kurikulum di lembaga kutab. Peserta yang telah selesai mengikuti pendidikan kutab, mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni di masjid. Pada lembaga pendidikan kutab dan masjid tingkat menengah, metode pengajaran dilakukan secara seorang demi seorang, mungkin dalam tradisi pesantren. Pada masa Khalifah Utsman, kedudukan peradaban Islam tidak jauh berbeda. Demikian juga pendidikan Islam tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Para sahabat diperbolehkan dan diberi kelonggaran meninggalkan Madinah untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang dimiliki. Dengan tersebarnya sahabat-sahabat besar ke berbagai daerah meringankan umat Islam untuk mengajar, sehingga pusat pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin tidak hanya di Madinah tetapi juga menyebar di berbagai kota seperti kota Mekah, kota Basrah dan Kufah atau di Irak, kota Damsyik dan Palestina, dan kota Fustat di Mesir. Di pusat-pusat daerah inilah pendidikan Islam berkembang secara cepat. Lanjut, pendidikan Islam di masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Dengan berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, maka mulailah kekuasaan Bani Umayyah. Pendidikan Islam pada dinasti Umayyah ini hampir sama dengan pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Ada dinamika tersendiri yang menjadi karakteristik pendidikan Islam masa ini. Pada zaman dinasti Umayyah dan Abbasiyah telah adanya penerjemahan ilmu-ilmu dari bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Tetapi penerjemahan ini terbatas pada ilmu-ilmu yang mempunyai kepentingan praktis, seperti ilmu kimia, kedokteran, falak, ilmu talaksana, dan seni bangunan. Ada lembaga yang dibuat pemerintah, yaitu madrasah, yang dalam pembuatannya itu sendiri terdapat kepentingan-kepentingan tertentu, baik itu kepentingan mazhab, fikih, teologi, kepentingan politik, dan lain-lain. Pada masa dinasti Bani Abbasiyah sudah muncul lembaga-lembaga pendidikan yang dibuat oleh pemerintah, antara lain Lembaga Pendidikan Dasar Al-Kutab, Lembaga Pendidikan Masjid Al-Masjid, lalu ada Al-Hawaid Al-Warakin, tempat tinggal para sarjana, Munazil Al-Ulama, Sanggar Seni dan Sastra, Perpustakaan, dan Lembaga Pendidikan Sekolah Al-Madrasah. Semua institusi itu memiliki karakteristik tersendiri dan kajiannya masing-masing. Secara umum, seluruh lembaga pendidikan itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 tingkat. Pertama, tingkat rendah yang terdiri dari Al-Kutab. Tingkat kedua, tingkat sekolah menengah yang mencakup masjid dan sanggar seni dan ilmu pengetahuan.
dan selanjutnya pelajaran di kutub. Ketiga, tingkat perguruan tinggi yang meliputi masjid, madrasah, dan perpustakaan seperti Baitul Al-Hikmah di Baghdad dan Dar al-Ulum di Kairo. Kesimpulannya, pendidikan Islam klasik adalah pemikiran pendidikan yang secara khas memiliki ciri Islami yang diambil dari khazanah ilmu pengetahuan yang ditemukan dan dikembangkan para ahli pada tempo dulu, yang telah disusun secara logis dan sistematis yang bertujuan untuk memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisnya. Dalam pendidikan Islam, guru mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berat sekaligus mulia. Dikatakan berat karena guru mengemban kepercayaan atau amanat yang diberikan oleh masyarakat guna melaksanakan fungsi pendidikan yang bertanggung jawab dan memantau perkembangan kepribadian anak dari segala dimensinya dan bertanggung jawab memberikan pelayanan yang baik. Pada masa klasik, pakar pendidikan Islam menggunakan kata al-maddah untuk pengertian kurikulum, karena pada masa itu kurikulum lebih identik dengan serangkaian mata pelajaran yang harus diberikan pada murid dalam tingkat tertentu. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.